Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ya? Oke, hari ini saya akan membahas materi kelas 9, yaitu tentang persamaan kuadrat. Ya, materi ini sekarang untuk di kurikulum 2013 ada di kelas 9. Ya, pada waktu kurikulum 2006 adanya di kelas 10 semester 1. Ya, untuk itu tetap fokus ya, tonton videonya sampai habis ya, karena materinya ini sangat penting. Ya, ketika nanti teman-teman SMA ya untuk kalian yang menonton video ini ya SMA nantinya pasti kepake banget nih metode dari persamaan kuadrat ini. Oke, kita mulai ya. Apa aja yang dibahas di bab persamaan kuadrat? Ya, apa aja yang dibahas di persamaan kuadrat? Yang pertama ada bentuk umumnya, terus menentukan akar-akar persamaan kuadrat, terus ada karakteristik ya. Terus menentukan persamaan kuadrat baru dan aplikasi. Nah, ini soal cerita nanti, ini paling seru ya. Oke, jadi untuk video kali ini ya, saya akan membahas tentang bentuk umum dan juga menentukan akar-akar. Ingat ya, akar-akar ini bukan akar-akar tumbuhan ya, tapi akar-akar ini adalah bahasa lain dari penyelesaian persamaan kuadrat. Oke, kita lanjut. Oke, ini dia bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ya, bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A-nya ini ya tidak boleh sama dengan 0. Ya, A, B, C-nya adalah bilangan real. Ya, nah di sini kalau A, B ini ya disebut dengan koefisien, sedangkan C-nya disebut sebagai konstanta gitu ya. Oke, ini bentuk umumnya. Jadi ingat ya, kalau misalkan persamaan kuadrat namanya aja kuadrat, maka pangkat tertinggi dari suatu variabel ya adalah 2. Oke. Kalau misalkan kalian waktu kelas 8 dulu ya, itu kan belajar tentang persamaan linear. Kalau persamaan linear itu ya pangkat tertingginya 1. Ya, kalau yang sekarang ini persamaan kuadrat, pangkat tertingginya 2. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nyatakan persamaan ini ya, 3 dikali X plus 1 dikali X min 4 sama dengan X dikali X min 3 dalam bentuk umum persamaan kuadrat dan tentukan A, B, dan C-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan konsep kali masuk ya. Nah, nanti ini kita kali masuk dengan cara cepat nanti. Terus X yang ini kali masuk juga ya, X-nya masuk ke dalam. Nanti setelah ya X plus 1 dikali X min 4 ini selesai, baru tiganya masuk. Nah, gitu ya. Nanti yang ada di sebelah kanan, nah bentuk umumnya kan sebelah kanannya harus 0. Maka yang ada di sebelah kanan ini nanti kita pindahkan ke kiri. Nah, gitu ya. Lanjut aja. Kita langsung bahas ya. Jadi cara cepatnya gini, ya ini kan plus 1, ini min 4. Ingat ya, syaratnya ini sama-sama X. Kalau di depannya sama-sama X, kita bisa menggunakan konsep ini. Nah, berarti gini, plus 1 dikurang 4, ya, itu kan sama dengan berapa? Min 3, ya, min 3. Berarti gini, X dikali X nih, sama dengan X kuadrat ya. Terus min 1 dikurang 4 adalah min 3x. Nah, plus 1, ya yang ini nih, plus 1 ini dikali dengan min 4. Ya, dikali jadi berapa? Min 4. Nah, ini dapat sama dengan x ini kali masuk ya. Kali masuk x-nya berarti menjadi x kuadrat min 3x. Nanti yang sebelah kanannya ini pindah ke sebelah kiri semuanya. Maka berubah tanda ya. Dan tiganya ini juga kali masuk. Nah, gitu ya. Kali masuk. Berarti jadinya berapa nih? 3x kuadrat min 9x min 12 baru ya. Yang sebelah kanan ini pindah ke kiri. Menjadi min x kuadrat
plus 3x sama dengan 0. Nah, di sini kita hitung yang x kuadrat dengan yang x kuadrat menjadi 2x pangkat 2 gitu ya. Terus yang ada x-nya dihitung dengan yang ada x-nya juga. Maka hasilnya menjadi min 6x ya. Terus konstantanya karena tinggal min 12 kita tulis aja min 12 sama dengan 0. Maka di sini kita dapat nilai A-nya. A itu tadi apa? Yang bareng sama X kuadrat. Siapa? 2. Kalau yang B, B-nya yang bareng sama X. Ya kan? Yang bareng sama X. Berarti min 6. Yang C-nya adalah angka yang sendirian ya, yang tanpa huruf. Maka C-nya adalah min 12. Ini dia ya, contoh soal untuk bentuk umum persamaan kuadrat. Kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu menentukan akar-akar ya. Oke, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat. Ya, jadi akar itu adalah bukan akar pada tumbuhannya ya, bukan ya. Jadi akar itu adalah penyelesaian. Jadi sebenarnya nanti ya inti dari bahasan kita kali ini ya di bab tentang persamaan kuadrat ini, tadi kan kita udah tahu ya bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu ya. Bentuk umumnya adalah ini. Nah, inti dari bahasan atau bab persamaan kuadrat ini adalah kita diminta untuk mencari x. Nah, karena di sini x-nya pangkat 2, ya, karena x-nya pangkat 2, maka nanti jawabannya pasti ada 2. Ada x1 dan ada x2. Oke? Nah, kita diminta ya menentukan kira-kira x1-nya ini berapa, x2-nya ini berapa, sehingga ketika mereka berdua masuk ke dalam soal, ya, masuk ke dalam aljabar yang di sebelah kiri, hasilnya adalah 0, gitu loh. Ya, jadi inti bahasan dari persamaan kuadrat itu sebenarnya seperti teka-teki. Ya, kita disuruh minta x-nya ini kira-kira berapa, ya x-nya ini kira-kira berapa, yang ketika masuk x-nya, x1 sama x2 ini masuk, ya hasilnya itu adalah sama dengan 0, gitu, ya. Nah, untuk menentukan nilai x1 dan x2 ini, atau yang biasa disebut dengan akar-akar, ya, itu ada beberapa cara. Nah, gitu ya. Ada beberapa cara. Cara yang pertama nanti ya, cara yang pertama itu kakak hapus dulu. Kakak hapus dulu bentar ya. Nah, cara yang pertama adalah ya ini ada 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran. Ya, dengan cara pemfaktoran. Cara yang kedua adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga adalah dengan rumus ABC. Nah, untuk kali ini kakak akan membahas tentang pemfaktoran. Oke, tentang pemfaktoran. Ini dia. Nah, jenis yang pertama adalah keluarkan yang sama. Jadi ini kakak buatkan bahasa ya. Bahasanya, kalimatnya supaya teman-teman bisa memahami. Nah, di sini kita lihat ini kan ada yang sama. Yang sama siapa? X-nya yang sama. Ya. Maka nanti X-nya kita keluarkan. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Contoh. Ya, contoh. Misalkan gini kakak punya 3x kuadrat min 6x. Oke. Nah, karena yang sama adalah x, maka x-nya kita keluarkan. Oke, kita keluarkan. Nah, yang tersisa adalah tinggal 3x min 6. Gitu, ya. Jadi, di sini kan x-nya ada 2 ya. Di sini x-nya ada 2, terus yang di sebelah kanan x-nya ada 1. Ketika keluar x-nya, berarti yang tadinya ada 2 jadi tinggal 1. Yang tadinya ada 1 ya hilang habis x-nya karena sudah keluar. Jelas sampai sini ya? Nah, seperti tadi yang kakak sudah bahas, inti dari bahasan kali ini adalah menentukan x. Kira-kira x-nya ini berapa sehingga ketika dikalikan, ini kan lama dikali ya. Dikali ya. Ketika dikali hasilnya itu adalah 0. Gitu. Hasilnya adalah 0. Maka nilai x yang di sini karena dia sendirian ya x-nya ya, maka x ini otomatis sama dengan 0. Pasti ya. Ini selalu.
Nah, untuk yang sebelah kanan, kita juga sama. Kan harus 0. Ya, ketika X ini 0, yang di sebelah kiri ini 0, 0 dikali berapapun ya hasilnya tetap 0 kan? Ya. Nah, yang sebelah kanan juga harus 0. Karena ketika di sebelah kanan ini 0, maka 0 dikali berapapun yang ada di sebelah kiri ini, ya, hasilnya pasti 0. Gitu ya. Jadi, kita bikin sebelah kirinya ini sama dengan 0 dan yang sebelah kanan ini juga sama dengan 0. Maka kita dapat 3x min 6 sama dengan 0, gitu ya. Terus min 6-nya kita pindahin, gitu ya. Perkalian pindah jadi pembagian. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Oke, maka kesimpulannya kita dapat himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya gitu ya adalah 0 dan 2. Kak, kalau misalkan saya ragu, ya, saya ragu nih, kira-kira jawaban yang saya sudah dapat ini kira-kira benar atau enggak. Nah, kalau misalkan kalian ragu, ya, kalian tinggal substitusi, kalian tinggal ganti aja ya X yang ada di soal ini dengan 0. Maka kita dapat 3 dikali 0 kuadrat dikurang 6 kali 0. Hasilnya 0 nggak? Pasti ya. 0 dikuadratin 0. 0 dikali 3 ya 0. Gitu kan? Dikurang 6 kali 0 ya 0. 0 kurang 0 ya 0 gitu. 0 terus ya. Oke, kita coba yang kedua ya. Coba yang kedua adalah angkanya adalah 2 tadi kita dapatkan ya. Maka kita ganti 3 2 dikuadratkan dikurang 6 kali 2. Nah, 2 dikuadratin 4 ya. 3 dikali sama 4, hasilnya 12. 6 dikali 2, 12. 12 dikurangin 12, hasilnya adalah 0. Maka tepat ya, sesuai dengan kunci atau inti dari bahasan ini, yaitu menentukan ya X-nya, sehingga ketika X-nya masuk, hasilnya adalah 0. Begitu. Oke, kita masuk ke yang jenis keduanya. Oke, setelah yang pertama sudah kakak bahas tadi, kita masuk ke jenis yang kedua. Ya, jenis yang kedua ini adalah dengan cara diakarin. Ya, ini bahasa kakak aja diakarin ya. Walaupun ada dua cara, ya cara yang kedua itu adalah memindahkan si min b kuadratnya ke sebelah kanan. Ya, pindahkan min b kuadratnya ke sebelah kanan, tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Cuman kakak lebih suka dengan cara diakarin ini. Ya, kakak lebih suka caranya diakarin. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat sini. Contoh ya. Misalnya kakak punya 4x kuadrat min min berapa ya? Min 25 misalkan. Begitu. Nah, terus cara ngakarinnya gimana, Kak? Coba lihat sini. Ya, kita akarin aja nih. Setiap unsur yang ada di sini kita akarin. 4 ya, akarnya berapa? Adalah 2. X kuadrat akarnya adalah berapa? Ya, X. Maka 2X ini yang kita pakai. Oke. Terus 25 ini ya, akarnya berapa? Akarnya adalah 5. Nah, gitu ya. Nah, untuk cara yang kedua atau pemfaktoran yang jenis yang kedua ini ya, yang dengan cara diakarin ini ya, konsepnya itu adalah nanti AX min B atau plus B dulu ya dikali dengan AX min B sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, ini kita sudah dapat AX-nya. AX-nya adalah 2X dan B-nya adalah 5. Oke. Kita tinggal substitusi mereka ke dalam rumusnya ya. Maka kita dapat 2x plus 5 dan 2x min 5. Nah, jenis ini sudah sama seperti yang tadi ya. Kiri kali kanan. Ya, maka kiri sama kanannya ini, ya, kiri sama kanannya ini kita buat jadi sama dengan 0. Gitu. Oke. Berarti 2x plus 5 sama dengan 0, 5-nya pindahin, terus dibagi sama 2. Maka jawabannya untuk yang X1 adalah min 5 per 2. Oke, ya sebelah kanan. 2X min 5 sama dengan 0, min 5-nya pindah. Berarti sama dengan 5, X-nya adalah 5 per 2. Maka kita dapatkan hasilnya X1 dan X2-nya adalah min 5 per 2 dan 5 per 2. Ini adalah jenis yang kedua.
Setelah jenis yang kedua, ya, yang diakarin tadi, kita masuk ke jenis yang ketiga, ya. Jenis yang ketiga ini yang paling penting, ya, carinya adalah cari pasangan, ya. Ini bahasa kakak ya. Jadi kita mencari pasangan, ya, mencari pasangan yang sesuai dengan B, ya. Dengan syaratnya ini A-nya harus sama dengan satu, ya. A yang di sini harus sama dengan satu, ya. Atau tidak ada angka sama sekali di sini ya, A-nya ya. Karena kan satu dalam aljabar itu kan tidak ditulis ya. Maka nanti tinggal x kuadrat plus bla 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 plus bla 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 gitu. Nah, contoh ya. Contohnya kayak gini. Nah, ini cari pasangan seru nih, ya. Untuk jomblo-jomblo, ya. Oke, contohnya gini, ya. Contoh, misalnya kau punya x kuadrat, ya, min atau plus dulu deh ya, plus 7x plus 10 sama dengan 0. Oke, teman-teman. Jadi, untuk cara yang ketiga ini, jenis yang ketiga ini, kita memiliki beberapa langkah, ya. Langkahnya adalah seperti ini. Untuk yang ketiga ini ya, kami yang sini untuk yang ketiga. Langkah yang pertama adalah kita harus faktorkan, ya. Faktorkan si C. Oke. C-nya itu yang ada di sini ya. Yang ini kita faktorkan nanti. Kemudian, yang kedua baru ya, apa? Cari pasangan. Ya, cari pasangan yang sesuai dengan B. Oke? Yang sesuai dengan B. Ya. Kalau di kehidupan kita berarti cari pasangan sesuai apa? Sesuai takdir Allah gitu ya. Oke, langkah pertama adalah kita faktorkan 10. Ya, arti faktor itu adalah kita mencari perkalian berapa aja sih yang kalau dikaliin itu hasilnya 10. Berarti kemungkinan yang pertama adalah 1 dikali 10. Yang kedua adalah 2 dikali 5. Kira-kira ada lagi nggak selain mereka berdua? Nggak ada ya? Selain mereka berdua ini nggak ada lagi. Maka di sini kita dapat 2 pasang. Oke, kita dapat 2 pasang, yaitu 1 sama 10 dan 2 ya sama 5. Oke, kita lihat B-nya. Nilai B di sini sama dengan berapa? 7. Nah, kita cari pasangan dari kedua pasang ini, kira-kira manakah yang bisa kita otak-atik gitu ya, hasilnya menjadi 7. Kira-kira yang mana? Pasangan yang atas atau pasangan yang bawah? Pasangan yang bawah, ya. Pasangan bawah. Karena yang atas ini nggak bisa. Nah, berarti kita pakai yang ini ya. Nah, supaya dia sama dengan 7, maka nilai 2-nya menjadi positif, 5-nya juga positif gitu. Ya udah, kita tinggal ganti deh. Nah, x yang kuadratnya ini dipecah ya. Dipecah menjadi 2. Berarti x di sini x. Nah, yang plus 2-nya sama plus 5-nya langsung gabung ke sana ya, di setiap ruangannya. 2 kan ada di kiri, berarti plus 2. Ya, 5 ada di sebelah kanan, berarti di sini plus plus 5. Ya udah sama kayak yang tadi, kita buat jadi sama dengan 0. Berarti x ya plus 2 sama dengan 0, x-nya adalah min 2. Yang sebelah kanan, x plus 5 sama dengan 0, 5-nya pindahin, hasilnya adalah min 5. Seperti itu ya jawabannya. Kak, lagi Kak? Boleh. Nah, lagi nih ya. Lagi, misalkan berapa ya? X kuadrat min X min 20 misalkan, gitu ya. Nah, cara pertama seperti langkah yang ada di atas ini, ya, kita faktorkan dulu si min 20-nya. Nah, kita cari minnya terakhir ya, terakhir. Jadi kita cari perkaliannya dulu. Oke, berarti 1 kali 20, 2 kali 10, ada lagi 4 dikali sama 5. Udah ya, nggak ada lagi ya. Nah, di sini ada 3 pasang. Nah, ada 3 pasang ya yang harus kita cari. Nah, kita lihat B. B-nya ini kan sama dengan berapa? Min 1. Kita cari kira-kira pasangan mana yang bisa kita otak-atik menjadi hasilnya itu min 1. Kira-kira yang mana? 1 sama 20 nggak mungkin. 2 sama 10 mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Maka kita pakainya adalah yang
4 dan 5. Nah, supaya jadi min 1, siapa yang negatif? 4 atau 5 atau keduanya? Nah, kalau keduanya berarti menjadi min 9 ya. Min 4, min 5. Berarti min 9. Kalau misalkan 4-nya yang negatif, berarti min 4 plus 5. Hasilnya positif 1. Maka ya 4-nya bernilai positif dan 5-nya bernilai negatif. Lanjut. Berarti X kuadratnya ini adalah kita pecah lagi ya seperti tadi. Nah, ini X, di sini X. Terus plus 4 sama min 5-nya baru kita masukin. Nah, berarti plus 4 sama min 5. Oke, baru kita dapatlah nilai X-nya langsung aja ya. Plus 4-nya kakak langsung pindahin jadi min 4. Dan yang sebelah kanannya X min 5-nya pindah jadi 5. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya untuk X1 dan X2-nya adalah min 4 dan 5. Gitu? Jelas sampai sini ya? Jelas ya? Oke, kita masuk ke jenis yang keempat. Jenis yang keempat adalah pinjam A, kemudian cari pasangan sesuai B. Nah, gitu ya. Jadi kita pinjam A. Nah, pinjam A maksudnya gimana, Kak? Nah, gini ya. Jadi kakak nggak mau bikin kalian pusing dengan cara-cara baru ya. Jadi fokus dengan cara yang ketiga aja. Itu untuk cara yang keempat ini ya. Jenis yang keempat ini insya Allah bisa ya. Yang penting kalian kuasai dulu yang jenis yang ketiga ya. Cari pasangan sesuai B tadi. Ya, dengan banyak latihan soal. Oke. Nah, ini kakak contohin untuk yang keempat ya, pinjam A, cari pasangan sesuai B. Ya, contohnya misalkan gini. Contoh. Nah, gini ya. Contohnya adalah misalkan 2x kuadrat min 5x min 12. Misalkan kayak gini. Ya, jadi bedanya dengan yang C tadi, ya, yang C itu kan cari pasangan sesuai B doang ya. Nah, cara bedanya dari sini nih. Nah, gini. Kalau tadi A-nya di sini selalu 1 ya. Kalau sekarang A-nya adalah 2 ya, dia tidak sama dengan 1. Jadi bisa negatif, bisa positif, yang pasti tidak 0 ya. Oke. Cara yang pertama ya adalah pinjam A dulu. Gitu ya, pinjam A. Maksudnya gimana? Duanya ini kita pinjamin dulu ke sebelah kanan. Oke, kita pinjamkan ke konstantanya. Dengan cara apa pinjamnya? Dengan cara dikali. Dengan cara dikali. Oke. Ketika minjemnya dikali, ya namanya harus ya namanya juga minjem gitu kan ya. Maka harus dibalikin gitu, ya. Nah, kalau dia minjamnya dikali, maka balikinnya gitu ya, balikinnya dibagi gitu ya. Jadi pinjam itu dikali ya, bukan minjem dikali empang bukan ya. Tapi pinjam operasinya yang kita pakai adalah perkalian. Maka untuk balikinnya ya, balikinnya itu dengan cara dibagi ya, dibagi. Oke? Maka bentuknya menjadi x kuadrat min 5x min 24. Kak, 5-nya kok nggak berubah? Iya, 5-nya dimin aja. Karena dia ini yang akan kita cari pasangannya. Gitu. Oke? Berarti di sini jenisnya balik lagi ke jenis yang C. Benar nggak? Balik lagi ke jenis yang C. Maka pengerjaannya juga sama. Ya, min 24-nya ini kita faktorin dulu. Ya, min 24 kita cari pasangannya berapa kali berapa yang hasil 24. Berarti 1 kali 24 gitu. 2 kali 12, terus 3 kali 8, satu lagi 4 dikali 6. Oke, kita dapat 4 pasang. Wah, banyak nih ya. Banyak. Oke. Nah, sekarang kita lihat maunya B. B-nya ini maunya berapa? Oh, min 5. Ya enggak? Ya udah kita lihat kira-kira yang bisa dijadiin min 5, kira-kira pasangan yang mana nih? Ini nggak mungkin ya? Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Nah, ini mungkin dan cuman dia sih ya. Cuman 3 dan 8. Oke, supaya jadi min 5, siapa yang negatif? Ya, min 8 ya. Min 8 yang bernilai negatif, 3-nya bernilai positif.
Oke, maka kita dapat seperti tadi, X-nya kita pecah ya. Kita pecah, nah gitu. Terus kita masukin kotaknya, berarti menjadi plus 3 min 8. Nah, di sini baru kita balikin ya apa yang udah kita pinjam tadi, kita balikin. Ya, tadi kita minjem 2 kan? Ya. Maka duanya ini kita bagi ke sini. Nah, per 2 di sini juga per 2. Begitu? Ya, karena minjem kan, namanya minjem berarti harus dibalikin. Lanjut. Berarti kalau terusin di sebelah kanan aja, ya, maka kita dapat X plus 3 per 2, kita bikin jadi sama dengan 0. Gitu. Dan itu juga sama ya, X min 8 per 2 itu hasilnya 4 ya. 4 sama dengan 0. Maka kita dapat X sama dengan min 3 per 2, gitu ya. Dan yang sebelah kanannya, ya, atau X sama dengan 4, ya. Jadi kita dapat X1-nya min 3 per 2, X2-nya adalah 4. Jadi cara pengerjaannya selalu seperti ini ya. Jadi sebenarnya cuma ada 3 cara. Bedanya yang keempat ini, duanya ini kita pinjemin ke belakang gitu. Kita pinjemin ke belakang. Ya, duanya ini kita pinjemin ke belakang. Nah, gitu ya. Nanti setelah sudah dipinjemin, kita balikin lagi. Ya, dengan cara dibagi 2. Oke? Itu dia cara pemfaktoran ada 4 jenis. Ya, silakan teman-teman nanti banyak latihan soal. Dan kalau bisa, nanti di sini ya, kakak akan berikan soal dan nanti boleh di komen ya, jawabannya itu hasilnya berapa. Ya, nanti kita akan bahas di video setelahnya. Ini dia latihan soalnya ya, teman-teman bisa kerjakan di rumah dengan mandiri ya, dengan tidak menggunakan alat bantu lain ya. Jangan ya. Jadi teman-teman nanti bisa di komen ya jawabannya dan nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke? Itu aja mungkin ya yang bisa kakak sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.